Weton pon. Apa itu weton pon? Weton pon adalah salah satu dari 5 pasaran Jawa dalam penanggalan Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Jadi pon adalah hari pasaran yang akan selalu berpasangan dengan hari 7, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Misalnya Senin pon, Selasa pon, Rabu pon, Kamis pon, Jumat pon, Sabtu pon, dan Minggu pon. Dalam perhitungan Jawa, pon memiliki neptu 7. Neptu ini dipakai dalam berbagai perhitungan, misalnya mencocokkan jodoh weton, hitungan rezeki, menentukan hari baik atau buruk, dan ramalan watak seseorang. Masyarakat Jawa meyakini pon sering dianggap memiliki sifat yang tenang, seimbang, dan bijaksana. Meski kadang cenderung pendiam dan memendam perasaan, ya, watak pon itu orangnya pendiam, dan kalau punya perasaan dia sering dipendam. Ya, memendam perasaan itu punya 2 arti bolo. Kalau tidak bisa mengungkapkan unek-uneknya, dipendam terus, nanti ngelumpuk jadi penyakit, itu bahaya. Jadi apa itu memendam perasaan, ada kalanya baik atau buruk, ya. Kalau kita punya perasaan seperti menjelek-jelekan orang atau gimana watak orang itu, apa itu, kalau kita ceritakan merugikan orang tersebut, itu lebih baik kita pendam. Tapi kalau kita untuk diri kita pendam terus, nanti ngelumpuk jadi penyakit, itu malah bahaya, ya. Jadi sisi buruk dan sisi baik dan sisi buruk memendam perasaan itu seperti itu. Lalu makna weton pon, orang kelahiran pon biasanya dipercaya memiliki sifat halus, sabar, tapi keras hati. Kalau sudah punya pendirian, ya, keras hati itu sama dengan kandanane angel, ya. Meski orangnya halus dan penyabar, tapi dia itu kalau sudah pendirian sulit digoyangkan, ya. Dia itu tetap dengan pendiriannya. Walau itu benar atau salah, kalau dia sudah yakin seperti itu, ya sulit digoyangkan, ya. Itu kelahiran weton pon. Lalu makna weton pon dalam urusan rezeki, pon dianggap cukup baik karena termasuk pasaran yang mapan dan bisa menjaga keseimbangan hidup, ya. Hidupnya itu seimbang, rezekinya itu baik, ya, bukan munggah medun, pokoknya stabil. Maksudnya semono pokoknya lancar rezekine. Ya kalau bisa ya munggah medun, kalau bisa ya meningkat, ya. Ojo mudun itu ra enak, teman-teman. Yang enak itu meningkat, ya. Tapi pon ini termasuk rezeki stabil, mereka pinter ubet kerja. Ya, lalu kelebihannya apa weton pon? Ya, kelebihan weton pon adalah orang yang lahir dengan weton pon, menurut kepercayaan Jawa, memiliki beberapa kelebihan utama yang sering disebut dalam primbon, ya. Kelebihan pon: 1. Pembawa rezeki yang stabil. Pon dianggap pasaran yang mapan, ya. Biasanya orang pon dipercaya tidak kekurangan rezeki karena punya sifat hemat dan pandai mengatur kebutuhan, yaitu watak pon, ya. Orangnya itu pandai mengatur keuangan, ya. Pokoknya mengatur keuangan itu pandai dan tidak merugikan orang lain, ya. Sama seperti kejadian saat ini, itu banyak, ya, huru-hara karena dia merugikan orang lain, ya, yang terjadi saat ini. Pemimpin-pemimpin yang tidak benar itu sudah diramalkan zaman dulu oleh leluhur kita, itu adalah kebu memakai kacamata, ya. Ya, nalarnya seperti kebu, ya, tapi dia memakai kacamata. Yus ngono iku, ya, bola iku sing terjadi saat ini, ya. Kelebihan pon, rezekinya stabil, itu nomor 1. Yang kedua, wataknya tenang dan sabar, ya. Orang pon tidak tergesa-gesa, mereka cenderung berpikir matang sebelum mengambil keputusan, ya.
Ya pokoknya itu dia tidak gerusu-gerusu ya, orang pon orangnya tenang dan sabar ya. Ya silakan dicocokkan saja ya, apakah benar atau tidak ya orang pon seperti itu. Dan yang nomor 3 adalah kelebihan weton pon disukai banyak orang karena sifatnya ramah, sopan, dan tidak suka menyinggung. Orang pon mudah diterima di lingkungan sosial ya. Orang pon itu ramah, pokoknya wongnya halus ya, wongnya sopan, dan nek ngomong itu hati-hati orang menyinggung ya. Jadi di lingkungan dia diterima karena sifat dan kebaikannya itu seperti itu normalnya weton pon itu seperti itu. Tapi kalau dia dari kecil ya sudah dijojohi didikan atau data yang tidak beres ya, dia itu sifatnya bisa berubah, tapi watak dasarnya seperti itu ya. Kembali lagi ke cara mendidik ya, cara mendidik dan lingkungannya. Jika dia hidup di lingkungan yang keras ya seperti itu, maksudnya sifatnya berubah jadi keras. Namun jika lingkungan dia itu biasa-biasa saja, wataknya dia akan terbentuk ya ramah, sopan, tidak menyinggung, dan mudah diterima. Yang berikutnya nomor 4 adalah kelebihan weton pon adalah bijaksana dan penuh pertimbangan ya. Weton pon punya kelebihan dalam menimbang baik buruk sebelum bertindak. Hal ini membuat mereka sering dipercaya sebagai penengah atau pemberi saran ya. Karena pon bijaksana, dia sering menjadi penengah ya. Maksudnya itu dijak rembug itu enak, dijak urun rembug itu enak. Pokoknya karena dia mempunyai pikiran yang masuk akal ya, saran-sarannya masuk akal, jadi dijak rembug itu kepenak. Yo urusan apa itu huru-hara anget-anget demo-demo DPR ngene iki yo, pon itu sudah bijaksana. Dia bijaksana, ini baiknya gimana? Kok itu ada orang pemimpin kok sifatnya buruk, itu dilengserkan tidak mau, baiknya gimana? Ya seperti itulah. Pokoknya itu bijaksana dan itu masuk akal. Kalau tidak masuk akal, saran tersebut tidak diterima ya. Ya itu seperti itu. Lanjut ya, yang kelima, kelebihan weton pon adalah kekuatan batinnya kuat ya. Banyak primbon menyebut pon dekat dengan hal-hal spiritual. Mereka mudah menemukan ketenangan batin dan kadang intuisi mereka itu tajam ya. Lalu yang nomor 5, setia dan bertanggung jawab. Dalam hubungan ya, dalam menjaga hubungan, orang pon dikenal teguh pendirian, setia sama pasangan, dan bisa diandalkan ya. Yaitu silahkan dicek ya, apa itu kelebihan weton pon seperti itu silahkan dicek. Lalu energi orang pon itu bagaimana ya? Energi orang pon, kalau bicara energi weton pon, biasanya dalam tradisi energi ini dihubungkan dengan Neptune 7 serta sifat alamiah pasaran pon itu sendiri. Energi pon ya, dia tenang dan stabil ya. Pon punya gerakan energi yang cenderung seimbang, tidak terlalu meledak-ledak ya, seperti pahing, tidak pula terlalu halus ya, seperti legi juga. Karena orang pon itu sering dianggap adem ayem dan mudah menenangkan suasana ya. Energi pon itu seperti pahing dan seperti legi ya, dia adem ayem dan menenangkan suasana. Pokoknya itu sebelum menenangkan suasana luar, harus bisa menenangkan suasana dalam dulu ya. Kalau dalam kita itu semrawut ya, misalnya kita itu lagi dapat masalah ya, kalau dalamnya sudah buruk ya, nanti keluarnya juga meledak-ledak. Misalnya ya, orang lagi marah, kita tanya biasa, kamu sudah makan atau belum? Itu malah marah-marah ya, masamu aku rak kelar makan loh, contoh seperti itu contoh. Padahal itu kita tanyanya biasa ya. Itu kembali lagi, kalau dalamnya sudah rusak, maka mulutnya itu mengeluarkan keluarkan, itu pasti rusak ya. Itu biasanya manusia seperti itu. Tapi energi weton pon ini tenang dan stabil ya. Yang kedua ya, energi weton pon adalah itu energi bumi
bumi dalam kurung mapan. Pon sering diartikan dengan unsur bumi, sehingga orangnya cenderung kuat pendirian, tidak mudah goyah, dan punya daya tahan menghadapi masalah. Ya, itu energi bumi. Energi bumi itu wis wonge rindo ya, di kapak-kapak noai rindo. Dan bumi itu meskipun dikei kotoran binatang ya, pupuk, dia akan menumbuhkan hal-hal yang baik ya. Dikei pupuk ya, dikei kletong ya, dia akan menumbuhkan mangga ya. Energi bumi itu seperti itu. Lalu secara energi pon, bab spiritual dan batin adalah banyak primbon menyebut pon dekat dengan alam gaib atau spiritual. Energinya mendalam, cocok untuk orang yang suka ngolah rasa, meditasi, atau pencarian batin ya. Energi 4, energi sosial yang menyejukkan ya. Energi weton pon ya, itu kalau untuk lingkungan sosial adalah menyejukkan. Orang pon punya daya tarik alami. Energi mereka membuat orang lain merasa nyaman dan aman di dekatnya. Biasanya mudah dipercaya orang ya. Itu pon itu mudah dipercaya orang. Tapi kalau pemimpin ya sudah hari ini ngomong A, besok ngomong B ya tidak akan dipercaya orang lagi. Ya, ngomongnya ketok halus, barbarane malah ngomongnya waktu kampanye itu enak-enak, empuk-empuk ya. Setelah jadi itu omongannya malah empuk untuk kelompoknya dia saja. Kalau untuk kelompok lain ya atos. Ya itu begitu ya teman-teman ya. Tapi energi pon itu menyejukkan lingkungan sosial. Ya, lalu energi kerja ya. Kalau kerja tidak terlalu ambisius, tapi sekali sudah menentukan tujuan, orang pon punya tenaga untuk konsisten sampai tercapai. Energinya stabil dan bukan tipe yang cepat habis ya. Itu maksudnya itu istiqomah ya teman-teman. Orang pon itu energinya itu konsisten atau istiqomah ya. Istiqomah itu bukan istri tiga kontrakin rumah, tapi istiqomah itu melakukan terus menerus ya. Jika contoh ya, kalau orang kerja apapun tidak menekuni atau tidak melakukan terus menerus, itu pasti tidak akan berhasil ya. Kunci kesuksesan adalah melakukan hal yang secara terus menerus ya. Lah itu kalau melakukan terus menerus kan terus dilakukan suwe-suwe, diri kita itu menemukan titik bejo ya. Kalau diri kita sudah menemukan titik bejo ya, maka itu keajaiban akan terjadi ya. Jika kita tidak melakukan hal secara terus menerus, kita tidak akan menemukan waktu bejo. Kita melakukan misalnya ya selama 5 bulan ya, padahal peluang bejo kita ya dari Gusti Allah itu setelah 7 bulan. Kita sudah melakukan 6 bulan belum menemukan titik bejo dan kita sudah menyerah ya, kita tidak akan bejo lah, seperti itu. Pokoknya itu bab kerja pon itu konsisten. Nah, siapa orang yang konsisten, dia akan menemukan titik bejo. Ya begitu ya. Jadi bisa dibilang energi pon adalah stabil, seimbang dan membumi. Bukan energi keras yang meledak-ledak, tapi justru menenangkan, memberi rasa aman sekaligus kuat dalam menghadapi ujian. Ya lanjut, jodoh apa yang tepat untuk weton pon? Nah, ini menarik sekali ya teman-teman, karena di Jawa memang dikenal hitungan weton jodoh untuk mencari jodoh yang tepat bagi orang pon. Biasanya dihitung dari jumlah neptu, hari neptu. Neptu itu hari dan pasaran sama dengan neptu ya. Contoh ya, neptu 11 ya. Senin itu 4, pon itu 7 ya. Jadi kalau dijumlah neptunya 11 ya. Neptu 13, Jumat itu 6, pon itu 7. Kalau dijumlah neptunya 13 ya, seperti itu.
Jodoh yang cocok untuk weton pon menurut Primbon Jawa adalah 1. Pon ketemu Legi. Kombinasi ini dianggap harmonis. Legi 5 membawa kelembutan dan pon 7 membawa kestabilan. Energi keduanya saling melengkapi ya. Jika pon ketemu Legi, menurut Primbon Jawa energinya saling melengkapi ya. Itu silakan dicek ya teman-teman. Yang kedua, bagaimana jika pon ketemu Wage? Wage itu 4. Sering dipasangkan dengan weton pon karena Wage membawa kesederhanaan. Pon memberi keteguhan. Rumah tangganya bisa rezekinya cukup dan rukun ya. Jika pon ketemu Wage, menurut Primbon Jawa diramalkan rumah tangganya biasanya rezekinya cukup, rukun, bahagia, aman, sentosa, dan damai. Lalu berikutnya, bagaimana jika pon ketemu Kliwon ya? Kliwon itu 8. Energinya spiritualnya tinggi. Jika bertemu pon, keduanya bisa saling menyeimbangkan antara dunia lahir dan dunia batin ya. Itu jika pon ketemu Kliwon, mereka bisa menyeimbangkan dunia batin dan dunia lahir. Menurut Primbon Jawa seperti itu. Lalu yang keempat, pon ketemu Paing. Meski Paing 9 cenderung kuat energinya, bila dipasangkan dengan pon yang stabil, biasanya pasangan dinamis. 1 kuat semangat, 1 jadi penyeimbang ya. Ya itu kalau menurut Primbon Jawa, jika pon ketemu Paing itu jadinya dinamis ya. Ya semangatnya kuat ya. Kalau tidak bisa menyeimbangi, bisa boyak-bayuk ya teman-teman. Itu seperti itu ya menurut Primbon Jawa. Lalu bagaimana jika pon ketemu pon ya? Pon ketemu pon sama-sama keras pendiriannya, bisa sering berselisih ya, kurang cocok gitu pon ketemu pon menurut Primbon Jawa. Pon ketemu Wage, tentu kalau hitungan Neptunya jatuh pada angka petung pegat, bisa dianggap berpotensi sering cekcok. Tapi ini masih bisa diatasi dengan doa dan tirakat ya. Kalau pon ketemu Wage itu lebih banyak tirakat ya. Itu kalau sisi buruknya itu seperti itu. Pon yang nggak cocok itu ketemu pon dan ketemu Wage ya. Ya namun di atas kalau cocok ya itu rumah tangganya rezekinya cukup dan rukun. Jadi secara umum pon cocok berjodoh dengan Legi, Wage, Kliwon maupun Paing tergantung Neptu totalnya. Nanti kalau mau saya bantu hitungkan, silakan saja tulis weton kalian dan pasangan kalian ya. Rezeki orang pon gimana? Lah, rezeki orang pon, rezekinya stabil, tidak kekurangan karena pon punya Neptu 7 yang sifatnya mapan. Orang yang kelahiran pon umumnya tidak kesulitan dalam urusan sandang pangan, walau mungkin tidak selalu melimpah. Mereka jarang benar-benar kekurangan. Yang kedua, rezeki weton pon pandai mengatur keuangan. Sifat yang tenang, hati-hati, dan penuh pertimbangan membuat orang pon pintar mengelola uang. Mereka tidak boros sehingga rezekinya cenderung awet ya. Lalu rezeki orang pon, rezeki lewat kerja keras dan konsistensi. Orang pon biasanya bukan tipe yang tiba-tiba kaya mendadak seperti DPR dan pemimpin rakyat ya. Kayaknya mendadak jadi membuat kecurigaan banyak orang ya. Jadi ada huru-hara seperti saat ini. Tetapi lebih pada rezeki bertahap lewat usaha yang konsisten. Sekali mereka tekun, hasilnya pasti mengikuti. Ya, rezeki weton pon adalah pembawa keberuntungan untuk keluarga. Primbon Jawa menyebut orang pon sering membawa ketenangan rumah yang otomatis menarik rezeki. Hidupnya tidak terlalu penuh konflik sehingga jalan rezekinya lebih lancar ya.
Yang kelima, rezeki orang pon ada fase naik turun. Kadang rezekinya datang deras ya, itu waktu mereka ada di titik bejo, lalu tenang. Tapi dengan sifat yang hemat, orang pon tetap bisa bertahan di masa surut. Mereka pandai menyimpan cadangan ya. Sebagai manusia ya, itu harus bisa mengelola keuangan ya. Soalnya itu hidup pasti ada pasang surut ya, rezeki, urusan rezeki ya. Kadang wis kerja harian to awak agak bejo ya, iku disambati tonggo kon adol mobil ya, contoh ya, itu ndelalah iso mayokno mobil kok madeg untuk rezeki nomplok ya. Itu tandanya rezeki lagi naik, awak lagi bejo pas ana wong takon luru mobil dan ana wong tawa kon ngadolno mobil ya, sampean tengah-tengah wah cocok ya, wah untuk ditakeh bos ya, itu pas bejo ya. Tapi ada kalanya surut ya, pokoknya ndelalah apes ngono ae, ndelalah apes. Tapi karena dia tidak boros ya, hemat ya, pandai mengelola uang ya, jadi pas awak lagi bonyok ya, itu bisa memakan uang yang pas lagi di atas ya. Orang yang rugi adalah dia yang selalu berpikir untuk bejo terus ya. Kalau dia berpikir bejo terus, nanti pasti mengisor ya, mengisor itu akan kaget ya, seperti itu. Itu rezeki naik turun orang pon ya. Weton pon itu cocok dalam bidang tertentu ya. Orang pon sering berjaya kalau mau menekuni ya. Itu ya rezeki weton pon adalah cocok dalam bidang tertentu ya, di bidang perdagangan ya, karena pandai menjaga kepercayaan ya, harus dia tekun ya. Lalu bidang spiritual atau batin ya, guru, pemuka agama, konsultan ya. Tapi ya kalau jadi guru atau pemuka agama atau konsultan itu harus yang baik ya. Sekarang itu zamannya miris teman-teman. Ini ada huru-hara baru ya. Apa itu, masa orang mau pergi haji ya, uangnya malah dikorupsi, diuntal satu oknum ya, ribuan orang kelabaan lah, uangnya sudah diuntal. Pokoknya zaman sekarang itu miris ya. Mereka yang mengaku pemuka agama itu banyak yang malah mereka itu berkedok dengan baju suci doang, tapi jeruannya ya sama seperti yang lain, makanya kena demo. Lalu di bidang seni atau pekerjaan yang butuh kesabaran ya, orang pon cenderung kreatif ya, cenderung bisa membuat seni, makanya dia itu cocok di bidang seni. Jadi secara umum rezeki pon tidak deras seperti arus deras, tapi mengalir tenang, stabil, karena mereka kuat secara perencanaan sehingga jarang orang pon jatuh miskin ya. Pokoknya aman-aman aja ya rezekine. Sifat buruk pon bagaimana? Ya, sifat buruk pon ya. Ini sifat buruk pon. Ya, ini kalau sampean mendengarkan sifat buruk sampean itu jangan tersinggung ya. Ini saya ulas ya menurut Primbon Jawa ya. 1. Pendiam tapi menyimpan rasa. Orang pon sering terlihat tenang, tapi sebenarnya suka memendam masalah. Kalau sudah tidak kuat, bisa tiba-tiba meledak. Bahaya bosku nek kalau sudah meledaknya. Jadi mending nek ono masalah ya, ikut diceritakno ya. Kalau sudah tidak kuat diceritakan saja, ndak apa-apa, ndak usah malu. Setiap orang pasti punya kelemahan ya. Kita kalau punya masalah kita ceritakno orang kita malu ya kita rugi sendiri. Lebih baik diceritakan ya. Yang kedua, sisi buruk orang pon adalah keras pendiriannya. Sekali punya keyakinan, sulit diubah. Kadang ini yang membuat mereka terlihat keras kepala dan tidak mau menerima saran dari orang lain ya. Yaitu kelemahannya keras pendirian. Lalu nomor 3, sisi buruk weton pon adalah mudah merasa tersinggung ya. Walau luarnya kalem, hatinya peka, kadang singgungan oleh ucapan kecil tapi tidak langsung diungkapkan ya. Daripada Anda itu selalu menghabiskan energi dari ucapan orang yang tidak berguna,
lebih baik itu dilupakan teman-teman. Ingat, fokus, sampean punya tujuan ya, dan sampean punya visi dan misi. Lebih baik fokus pada visi misi tersebut daripada memikirkan omongan-omongan yang tidak ada gunanya. Ya, lalu berikutnya sisi buruk weton pon adalah kurang berani mengambil resiko ya. Karena sifatnya hati-hati ya, orang pon cenderung ragu-ragu ya. Ini bisa membuat mereka lambat berkembang, terutama dalam bisnis dan karir ya. Ya, jadi apa itu resiko itu ya diambil, hati-hati itu baik. Tapi kalau hati-hatinya kakean ya, itu malah bahaya teman-teman. Terlalu hati-hati malah nggak maju, malah dipikir terus rak maju-maju, wah rugi dewe ya. Yang berikutnya adalah sisi buruk weton pon adalah cenderung pasif ya. Orang pon sering lebih memilih diam daripada bersuara, sehingga kadang kehilangan kesempatan karena terlalu menunggu. Ya pokoknya itu menunggu itu apa ya. Tapi kalau pasif ya, kalau pasif tidak bergerak itu bisa jadi buruk ya. Itu namanya juga sisi buruk ya. Ini saya ulas sisi buruknya dulu. Sisi buruk orang pon yang keenam adalah moodnya tidak stabil ya. Ada kalanya terlihat sangat sabar, tapi di lain waktu bisa berubah jadi emosional jika ditekan ya. Moodmu kurang stabil ya, karena sifat sabar yang sering memendam ya. Kalau sudah memuncak ya, kamu akan emosi juga. Itu sisi buruknya. Yang nomor 7, tidak suka dikekang. Walau tampaknya manut, sebenarnya orang pon punya jiwa yang bebas. Kalau terlalu dikekang atau diperintah, mereka bisa memberontak diam-diam ya. Nesune iku menang-menang teman-teman. Wis menang-menang nesu ya. Yo menang-menang nesu yo. Piye yo? Menang delok menenge ya. Tapi kalau menang sampai 5 tahun ya itu sudah tidak beres teman-teman. Menang itu apa ya? Diam itu emas ya. Tapi kalau diam sampai 10 tahun ya itu sudah tidak emas teman-teman. Itu namanya sudah rosok itu. Sudah tidak emas lagi. Ya, jadi bisa dibilang ya, kesimpulannya bisa dibilang sifat buruk weton pon adalah keras pendiriannya, pasif dan suka memendam perasaan. Tapi kalau bisa mengolah sifat ini justru bisa jadi keteguhan hati dan kesabaran, dan bisa jadi kekuatan yang besar, yaitu kalau bisa mengolah ya. Kalau belum bisa mengolah gimana ya, sinau dulu ya. Kalau belum bisa mengolah ya teman-teman, wis pokoknya itu begitu. Urip iku digawe gampang wae ben ora cepat stres. Soalnya di dalam negara yang sudah seperti ini itu gimana ya, wis pokoknya ngono lah, mulane ono demo. Lalu pekerjaan yang cocok itu di bidang apa ya? Bagus sekali teman-teman pertanyaan yang seperti ini. Kalau dilihat dari karakter dan energi, weton pon neptunya 7, stabil dan membumi. Maka orang yang lahir di weton pon punya kecenderungan cocok bekerja di bidang yang butuh kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan orang lain ya. Pekerjaan yang cocok untuk weton pon adalah pedagang dan bisnis. Orang pon dipercaya jujur dan teliti, dan bisa dipercaya itu membuatnya cocok jadi pedagang, pengusaha kecil-kecilan, menengah, atau manajer usaha. Rezekinya stabil kalau ditekuni satu bidang saja. Tapi kalau banyak bidang ditekuni, rezekinya tidak stabil, malah membuat dia menjadi bingung sendiri. Jadi intinya itu kerja apa wae sing penting tekun. Suatu saat nemu titik bejo, yosiku wis
Makplong rasane untuk rezeki gede ya. Lalu pekerjaan apa yang cocok untuk weton pon? Nomor 2 adalah petani, perkebunan, dan peternakan. Karena pon energinya membumi, mereka cocok dengan pekerjaan yang berhubungan dengan tanah, alam, dan ketekunan. Pekerjaan yang cocok untuk weton pon yang nomor 3 adalah guru, konsultan, dan pekerjaan edukasi. Sifatnya yang tenang, sabar, dan bisa memberi nasihat, membuat pon disukai sebagai pengajar dan pembimbing. Yang keempat, pekerjaan weton pon adalah punya kekuatan batin dan sosial, sehingga sering cocok jadi tokoh masyarakat, pemuka agama, konselor, atau pekerja sosial ya di bidang spirit seperti itu. Lalu di bidang seni dan kreativitas ya, pekerjaan orang pon adalah karena pembawaannya halus dan tenang, orang pon sering berbakat di bidang seni seperti musik, lukis, kerajinan tari, dan pekerjaan yang butuh rasa dan kesabaran dan ide-ide tinggi ya. Lalu orang pon cocok bekerja di bidang apa? Yang keenam adalah administrasi dan keuangan. Dengan sifat teliti dan hemat, mereka cocok bekerja di bidang akuntansi, manajemen, atau pekerjaan kantor yang butuh keteraturan ya. Pekerjaan orang pon yang cocok: 1. Pedagang, 2. Pertanian, 3. Guru, konsultan, atau pekerjaan edukasi. Yang keempat ya, bidang sosial dan spiritual. 5. Seni dan kreativitas. 6. Administrasi dan keuangan. Lalu bagaimana ya orang pon kalau bekerja di bidang transportasi ya? Ya, kalau di transportasi di sini tidak ada. Jadi menurut Primbon Jawa, kalau orang pon bekerja di bidang transportasi itu kurang cocok bolo. Ya tapi ndak tahulah ya, orang itu hidupnya itu bisa mengambil jalan hidupnya masing-masing ya. Semoga orang pon yang bekerja di bidang transportasi tak dongakno rezekine tambah akeh, berkelimpahan ya. Wis pokoke awake sehat, umure panjang, rezekine akeh, wis ngono ae bolo. Ya, pekerjaan yang kurang cocok untuk weton pon adalah yang butuh keberanian, spekulasi tinggi, misalnya menjadi trading ya, itu tidak cocok ya. Bisnis instan itu tidak cocok ya. Pekerjaan dengan tekanan tinggi yang butuh keputusan cepat, orang pon biasanya terlalu hati-hati ya, jadi tidak cocok. Yang dia itu kalau pekerjaan dengan tekanan, tidak cocok ditekan ya. Intinya orang pon cocok di bidang yang menurut kepercayaan, ketekunan, dan kesabaran ya. Cocoknya nggon bidang sing menuntut kepercayaan, ketekunan, dan kesabaran. Rezekinya lebih kuat kalau menekuni satu bidang secara konsisten daripada sering berpindah-pindah ya. Lalu bagaimana agar weton pon bisa sukses dan tajir melintir ya? 1. Sisi karakter. 2. Sisi spiritual ya. Cara sukses orang pon: asah karakter positif, berani ambil peluang. Orang pon sering terlalu hati-hati. Untuk kaya perlu sedikit berani mengambil resiko yang terukur dan terstruktur ya. Yang kedua ya, jangan terlalu pasif ya. Biasakan aktif mencari peluang, bukan menunggu datang sendiri ya. Pokoknya jangan pasif. Yang ketiga, kelola uang dengan baik ya. Pon sudah pandai hemat, tinggal ditambah investasi atau usaha yang produktif ya. Uang bisa memutar, menghasilkan uang kembali. Yang keempat adalah tetap konsisten. Rezeki orang pon biasanya stabil kalau tekun ya di satu bidang, bukan berpindah-pindah. Yang kedua, bidang yang tepat adalah pilih bidang yang tepat.
Orang Pon cocok usaha di bidang perdagangan, pertanian, properti, jasa konsultan, guru, atau usaha yang butuh kepercayaan orang ya. Kalau punya jiwa seni, spiritual, biasanya sukses besar kalau dijalankan dengan serius, misalnya seni konseling, pengobatan tradisional, dan lain-lain. Yang ketiga, perkuat energi rezeki dan laku spiritual. Menurut tradisi Jawa, ada beberapa laku tirakat untuk menguatkan rezeki orang Pon ya. 1. Puasa Senin Kamis, melatih disiplin dan membersihkan batin, dipercaya membuka pintu rezeki ya. Yang kedua, sedekah rutin ya. Pon punya energi stabil, semakin rajin berbagi, rezekinya semakin lancar ya. Yang ketiga ya, ngerawat, puasa atau makan tertentu biasanya dilakukan untuk menambah wibawa dan kelancaran usaha. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah membaca doa dan wirid tertentu sesuai dengan keyakinan energi dan rezekinya lebih terang. Pokoknya itu memperkuat energi secara spiritual ya, itu supaya kamu sukses dan tajir melintir. Itu dibagi seperti itu. Jika mau melakoni ya monggo, jika tidak mau melakoni ya tidak apa-apa. Wes pokoknya berkeyakinan saja, berpikir positif saja, pasti dadi wong sing tajir melintir, sugih berkelimpahan. Amin amin ya Allah. Lalu yang keempat adalah cara orang weton Pon supaya tajir melintir adalah membangun relasi dan kepercayaan. Orang Pon punya kelebihan dalam hal disukai orang. Kalau dipakai untuk membangun jaringan bisnis, mereka akan cepat kaya. Jadi manfaatkanlah kenalanmu ya. Manfaatkan kenalanmu ya, dan pilih-pilih teman lah. Kalau berteman dengan orang yang derajatnya di atas dari kita, maka kita akan tertular juga ya. Dan jangan ragu, beranikan diri untuk ngomong ya, seperti itu. Ringkasan, orang Pon bisa sukses dan tajir melintir kalau berani ambil langkah ya, tidak terlalu pasif tentunya. Tekun di satu bidang sampai berhasil, pandai mengelola keuangan dan investasi, dan rajin sedekah dan tirakat sebagai penguat batin ya. Lalu bagaimana watak Senen Pon ya? Senen Pon 1. Tenang dan berwibawa. Orang yang lahir Senen Pon biasanya punya pembawaan kalem, tidak suka ribut tapi wibawanya terasa. Orang lain sering segan sekaligus nyaman berada di dekatnya ya. Watak Senen Pon nomor 2, punya hati yang lembut ya. Sifat dasarnya penyayang, mudah iba, tapi juga mudah tersinggung kalau diremehkan. Setia dan bertanggung jawab, yaitu watak Senen Pon juga. Dalam urusan keluarga dan pasangan, Senen Pon dikenal setia, jarang macam-macam. Mereka suka dipercaya menjaga amanah ya, watak Senen Pon seperti itu. Yang keempat, watak Senen Pon adalah pendiam dan tegas. Tidak banyak bicara, namun kalau sudah memutuskan sesuatu biasanya keras pendiriannya. Kadang orang lain menganggapnya keras kepala. Watak Senen Pon yang nomor 5 adalah pandai menyimpan rahasia. Wataknya bisa dipercaya, cocok dijadikan tempat curhat, tapi mereka juga cenderung suka memendam perasaan sendiri. Lalu watak Senen Pon yang nomor 6 adalah rezekinya stabil. Dengan Neptu 11, Senen Pon termasuk cukup baik dalam hal rezeki. Tidak terlalu deras, tapi jarang benar-benar kekurangan. Rezekinya datang dari kerja keras dan ketekunan. Yang nomor 7 adalah watak Senen Pon adalah cenderung perfeksionis, suka kerapian, disiplin, dan tidak suka kalau dilakukan asal-asalan ya. Pokoknya watak Senen Pon ada 7 ya, seperti itu. Sisi buruk Senen Pon adalah kadang terlalu sensitif dan gampang baper ya, sisi buruk Senen Pon. Lalu kedua, suka memendam masalah, jarang terbuka. Yang nomor 3, bisa keras kepala dan sulit menerima nasihat.
Yang berikutnya, sisi buruk Senin Pon adalah lambat mengambil keputusan karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi, watak Senin Pon adalah sosok yang tenang, setia, dan penuh tanggung jawab dan disegani orang. Tapi perlu belajar lebih berani, terbuka, dan tidak terlalu memendam perasaan. Ya, itu adalah watak Senin Pon ya teman-teman. Selasa Pon ya. Lanjut ya, watak yang lahir Selasa Pon adalah aktif dan gesit. Orang yang lahir di hari Selasa Pon biasanya energik, tidak bisa diam, dan suka mencoba hal-hal yang baru. Mereka punya jiwa petualang, pandai bergurau. Orang yang lahir di Selasa Pon mempunyai watak pandai bergurau. Sifatnya ramah, mudah beradaptasi, dan punya banyak teman. Biasanya disukai di lingkungan karena sifat yang terbuka dan baik kepada teman-temannya. Yang ketiga adalah watak Selasa Pon adalah berjiwa pemimpin ya. Selasa Pon punya aura percaya diri dan berani mengambil keputusan. Cocok jadi pemimpin kelompok kecil atau pemimpin bisnis, yaitu watak Selasa Pon. Yang keempat, watak Selasa Pon adalah optimis dan pantang menyerah. Mereka punya semangat yang besar dan tidak gampang putus asa walau menghadapi kesulitan. Itu watak Selasa Pon. Bab rezeki ya, Selasa Pon itu gimana? Dengan Neptu 10, Selasa Pon sering mengalami rezeki yang naik turun, kadang deras, kadang seret, tapi biasanya selalu ada jalan keluar karena Selasa Pon selalu mau usaha. Watak Selasa Pon adalah tegas dan apa adanya. Orang Selasa Pon sering bicara belak-belakan, tidak suka basa-basi. Ini jadi plus minus orang Selasa Pon. Lalu watak buruknya Selasa Pon adalah mudah marah dan emosinya cepat tersulut ya. Emosinya cepat terpancing itu Selasa Pon. Terkadang Selasa Pon ceroboh karena berburu-buru ya. Sifat berburu-buru atau tergesa-gesa itu malah sesungguhnya bisa membahayakan teman-teman. Kita jika berburu-buru itu kita jadi lupa berpikir ya, jadi ngawur tindakannya. Lalu sisi buruk Selasa Pon adalah suka menuruti ego sendiri ya, kurang sabar ya, itu sisi buruk Selasa Pon. Dan yang terakhir adalah kalau rezekinya sedang seret, biasanya bisa jadi mudah putus asa sebentar walau nanti bangkit lagi ya. Selasa Pon, saat rezekimu lagi seret ya, kamu jangan kaget ya, intinya seperti itu. Kesimpulannya, watak Selasa Pon adalah sosok energik, berani, dan punya jiwa pemimpin, namun perlu belajar mengendalikan emosi dan bersabar dalam mengambil keputusan ya. Itu watak orang yang berkelahiran Selasa Pon ya. Nanti kita lanjut yang nomor 3. Nomor berikutnya adalah Rabu Pon. Rabu Pon ya. Watak hari lahir Rabu Pon: 1. Berwibawa dan disegani. Orang yang lahir pada hari Rabu Pon biasanya punya aura tegas dan berwibawa, sering dianggap sosok yang bisa diandalkan di dalam lingkungannya. 2. Watak lahir Rabu Pon adalah berpikir tajam. Mereka cerdas, cepat menangkap pelajaran, dan suka menganalisis secara mendalam. Yang ketiga, watak hari lahir Rabu Pon adalah pandai menyimpan rahasia. Sifat dasarnya tenang dan bisa dipercaya, cocok dijadikan tempat curhat karena jarang membocorkan rahasia orang lain ya. Itu adalah watak hari lahir Rabu Pon ya. Yang keempat adalah kuat batin dan spiritual. Dengan Neptu 14, Rabu Pon punya kekuatan batin cukup tinggi.
banyak yang punya intuisi tajam yang lahir di hari Rabu Pon. Mereka cocok dalam bidang spiritual atau pekerjaan yang butuh perasaan halus. Yang kelima adalah rezeki cukup baik. Rabu Pon termasuk weton yang rezekinya tidak putus, sering dapat kemudahan. Biasanya rezekinya datang dari usaha yang konsisten. Yang keenam adalah bijaksana dan penengah. Orang Rabu Pon cenderung jadi penengah kalau ada konflik karena bisa melihat masalah dari dua sisi. Sifat buruk Rabu Pon kadang terlalu serius dan keras pendirian. Lalu suka memendam masalah, jarang terbuka. Kemudian kalau marah bisa sangat dingin karena membuat orang lain segan. Dan yang keempat adalah kadang susah menerima masukan karena merasa sudah benar, yaitu sisi buruk Rabu Pon. Jadi, watak Rabu Pon adalah sosok yang bijaksana, berwibawa, cerdas, dan kuat batin. Namun, perlu belajar lebih fleksibel dan tidak terlalu memendam perasaan. Yang kemudian adalah watak hari lahir Kamis Pon, ya. 1. Dermawan dan suka menolong. Orang Kamis Pon biasanya punya hati yang lembut, senang berbagi, dan mudah menolong orang lain tanpa perhitungan. Yang kedua adalah punya wibawa alami. Mereka sering disegani karena pembawaannya kalem tapi kuat. Orang sekitar merasa nyaman sekaligus segan. Yang ketiga adalah cerdas dan pandai bicara. Kamis Pon umumnya pintar dalam berkomunikasi, pandai menempatkan diri sehingga mudah diterima banyak orang. Yang keempat adalah watak Kamis Pon rezekinya itu bagaimana? Termasuk salah satu weton dengan peruntungan rezeki yang cukup bagus. Biasanya selalu ada jalan keluar dalam urusan finansial. Yang kelima adalah bijaksana dan tenang. Mereka bisa jadi penasehat yang baik, pandai melihat masalah dengan kepala dingin, ya. Lalu watak hari lahir Kamis Pon adalah sosok setia dan bertanggung jawab. Dalam keluarga biasanya bisa diandalkan, setia dan menjaga kehormatan rumah tangga. Namun ada pula sisi buruk weton Kamis Pon. 1. Kadang terlalu percaya pada orang lain sehingga mudah dimanfaatkan. Yang kedua, keras kepala kalau sudah yakin dengan pendapatnya. Yang ketiga, terlalu baik hati sampai sering mengalah meskipun sebenarnya hatinya keberatan. Yang keempat, cenderung mudah terbawa perasaan alias baper. Jadi, watak Kamis Pon adalah sosok yang dermawan, bijaksana, dan berwibawa. Dengan rezeki yang cukup lancar, namun perlu hati-hati agar tidak dimanfaatkan orang lain. Lalu Jumat Pon, watak lahir Jumat Pon. 1. Ramah dan disukai banyak orang. Orang yang lahir pada hari Jumat Pon biasanya punya aura yang hangat, gampang akrab, dan disegani oleh lingkungan. Sabar dan tenang itu adalah watak hari lahir Jumat Pon. Sifatnya lembut, tidak suka ribut, dan lebih memilih menenangkan keadaan daripada menambah konflik. Nomor 3, wataknya Jumat Pon pandai menempatkan diri, bisa membaca situasi dengan baik, tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Cocok jadi penengah dalam masalah. Yang keempat, rezeki lancar tapi bertahap. Dengan Neptu 13, rezeki Jumat Pon biasanya cukup baik. Tidak deras sekaligus, tapi datang bertahap dan stabil. Yang kelima, watak Jumat Pon adalah berhati lembut dan religius. Karena lahir di hari Jumat, hari yang dianggap penuh keberkahan dalam ajaran Islam, ya, yang datang dari gurun, biasanya mereka punya kecenderungan religius, suka hal-hal yang menyenangkan jiwa. Yang terakhir adalah watak hari lahir Jumat Pon adalah segala urusan asmara. Jumat Pon biasanya perhatian,
sayang keluarga dan tidak suka macam-macam. Namun ada pula sisi buruk hari lahir Jumat Pon, yaitu 1. Kadang terlalu baik sampai mudah dimanfaatkan orang lain. Tidak suka konfrontasi sehingga sering memendam perasaan. Yang ketiga, bisa bimbang dalam mengambil keputusan karena terlalu berhati-hati. Yang keempat adalah sisi buruk Jumat Pon, yaitu cenderung pasif kalau menghadapi masalah besar. Jadi, watak Jumat Pon adalah sosok yang sabar, ramah, penuh kasih sayang, dengan rezeki stabil, tapi perlu belajar berani tegas dan tidak terlalu mengalah Mengalah itu baik, namun kalau terlalu mengalah bisa jadi kalah-kalahan. Berikutnya adalah Sabtu Pon, wataknya gimana? 1. Tegas dan punya wibawa. Orang yang lahir pada hari Sabtu Pon biasanya terlihat berkarakter kuat, berwibawa, dan sulit digoyahkan pendiriannya. Yang kedua, berjiwa pemimpin. Mereka punya sifat berani, tegas, dan mampu mengatur orang lain. Cocok menjadi pemimpin atau orang yang dipercaya dalam kelompok. Yang ketiga, ambisius dan pekerja keras. Sabtu Pon tidak suka hidup biasa-biasa saja. Mereka punya semangat tinggi untuk mencapai tujuan, apalagi soal rezeki. Yang keempat, rezekinya baik dan deras. Dengan Neptune 16, Sabtu Pon termasuk salah satu weton dengan potensi rezeki besar. Kalau tekun, biasanya bisa hidup makmur, mudah dan percaya diri, tidak suka bergantung pada orang lain, lebih senang berusaha dengan tangan sendiri, dan pokoknya usahanya sendiri. Dan yang terakhir adalah yang keenam, watak hari lahir Sabtu Pon adalah setia dan protektif. Dalam hubungan, Sabtu Pon sangat menjaga orang yang disayang meski kadang terlalu posesif. Sisi buruk Sabtu Pon kadang keras kepala dan sulit menerima kritik Yang berikutnya, emosinya bisa meledak-ledak kalau tersinggung. Yang ketiga, terlalu ambisius sehingga mudah stres kalau keinginannya tak tercapai. Dan yang keempat adalah watak buruk Sabtu Pon adalah kadang terlalu dominan dengan hubungan atau lingkungan. Jadi, watak Sabtu Pon adalah sosok pekerja keras, ambisius, dan berjiwa pemimpin. Rezekinya bagus, tapi perlu hati-hati agar tidak terlalu keras kepala dan terbawa emosi Sabtu Pon lanang wedok iku mbogene sregep kabeh. Dan yang terakhir adalah Minggu Pon. Watak hari lahir Minggu Pon: 1. Berkarisma dan disukai orang. Orang yang lahir hari Minggu Pon biasanya punya daya tarik alami. Mereka gampang disegani karena sikapnya terbuka dan hangat. Yang kedua, percaya diri dan optimis. Pembawaannya penuh keyakinan, berani tampil, dan jarang minder, sering jadi pusat perhatian Yang berikutnya, watak hari lahir Minggu Pon yang ketiga adalah pekerja keras. Mereka rajin dan tidak suka bermalas-malasan. Kalau sudah punya tujuan, biasanya gigih mencapainya. Yang keempat adalah watak hari lahir Minggu Pon adalah rezekinya biasanya datang dari kerja keras dan usahanya sendiri. Hidupnya jarang kekurangan, meski butuh kesabaran untuk meraih puncak kesuksesan. Watak hari lahir Minggu Pon yang kelima adalah jiwa sosialnya tinggi, suka menolong, ramah, dan punya banyak relasi. Hal ini sering membuka jalan rezeki. Yang keenam, watak Minggu Pon adalah setia dan romantis. Dalam hubungan, Minggu Pon dikenal setia, suka memberi perhatian, dan menjaga keharmonisan keluarga Lalu apa itu sifat buruk Minggu Pon? Kadang terlalu percaya diri sehingga terkesan sombong. Yang kedua, cepat tersinggung kalau harga dirinya dilukai. Yang ketiga, terkadang boros karena suka tampil mewah atau ingin dipuji. Yang keempat, watak buruk Minggu Pon mudah bosan sehingga harus pintar menjaga konsistensi.
Jadi, watak Minggu Pon adalah sosok yang berkarisma, percaya diri, pekerja keras, dan disukai banyak orang, tapi perlu mengendalikan ego, mengurangi sifat boros, serta menjaga konsistensi agar selalu sukses. Lalu usia berapa weton pon akan kaya? Gambaran umum adalah usia muda 0-25 tahun ya weton pon. Biasanya masih sering naik turun. Orang pon masih mencari jati diri sehingga rezekinya belum stabil. Banyak yang baru belajar mandiri di usia ini. Yang kedua, memasuki usia dewasa awal 26-35 tahun mulai menentukan jalan rezeki. Kalau konsisten di satu bidang, biasanya mulai kelihatan hasilnya. Orang pon yang tekun di usia ini bisa beli rumah atau aset pertama. Lalu menginjak usia 35-45 tahun, ini adalah fase keemasan orang pon. Umumnya rezeki mengalir deras di usia ini karena sifat sabar dan tekun sudah membuahkan hasil. Banyak primbon menyebut usia 36 tahun ke atas sebagai masa mapan weton pon. Masa tua 46 tahun ke atas, hidup lebih tenang, rezeki cenderung stabil, bukan lagi mengejar kekayaan, tapi lebih menikmati hasil kerja. Weton pon punya karakter rezeki yang stabil, artinya jarang ada yang langsung kaya mendadak, tapi pelan-pelan naik sampai akhirnya mapan. Fase emas biasanya ada pada usia 36-45 tahun. Tapi kalau orang pon rajin tirakat, tekun usaha dan konsistennya sejak muda, keberkahan bisa datang lebih cepat. Nah, itu adalah semua ulasan tentang weton pon ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam kaya raya, salam keberlimpahan, salam sehat selalu, dan semoga panjang umur untuk teman-teman semua. Salam rahayu untuk sahabat-sahabat semua. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.